Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan. Apa kabar teman-teman semua? Sehat selalu ya. Amin. Segmen kali ini saya akan bahas tentang kekerasan di dalam rumah tangga atau sering disingkat dengan istilah KDRT. KDRT ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga atau PKDRT ya. Nah, bicara tentang kekerasan, pasti dalam benak atau pikiran kita ya ada suatu peristiwa kekerasan, pemukulan, kontak secara fisik. Nah, namun di dalam undang-undang ini mengatur beberapa jenis tentang kekerasan, tak hanya dalam bentuk fisik, tetapi ada juga dalam bentuk psikologi, terus kemudian seksual, bahkan penelantaran rumah tangga. Jadi ada 4 ya teman-teman ya, kekerasan yang diatur di dalam undang-undang KDRT ini, yaitu secara fisik, psikis, seksual, bahkan penelantaran rumah tangga. Nah, kekerasan itu bukan hanya dalam bentuk fisik, melukai fisik ya, tetapi membentak saja, mengata-ngatai ya, itu sudah masuk dalam kategori kekerasan psikis. Yang luka itu, yang sakit itu bukan fisik tetapi batin. Nah, itu ya teman-teman ya. Ancaman pidana bagi para pelaku KDRT ini dapat dijerat dengan undang-undang KDRT ketika dia melakukan kekerasan secara fisik ya, lukanya menimbulkan luka yang amat serius, bahkan kematian. Ini ancaman pidananya bisa maksimal 15 tahun pidana penjara ya. Nah, kalau dia pelecehan secara seksual ya, itu maksimal 20 tahun pidana penjara. Nah, itu ya. Nah, KDRT itu ya, kekerasan berbasis keluarga atau di dalam ruang lingkup keluarga. Nah, kalau kita berbicara tentang ruang lingkup keluarga, berarti di sana ada ayah, ada ibu, ada anak. Nah, namun di dalam undang-undang ini mengatur juga orang selain istri, suami, atau anak. Siapa? Yaitu orang yang mempunyai hubungan keluarga, hubungan darah, hubungan perkawinan, persusuan, pengasuhan, bahkan perwalian. Nah, selain itu ada juga orang yang bukan famili kita, yaitu ya misalkan orang yang bekerja sebagai asisten rumah tangga atau pembantu, tinggal dan menetap di dalam kediaman kita, rumah kita, maka itu dianggap sebagai orang yang satu atap, satu ruang lingkup keluarga. Maka apabila dilakukan kekerasan terhadap orang-orang ini, maka siapapun pelakunya dapat dijerat dengan undang-undang KDRT. Nah, itu ya teman-teman. Nah, sebelum lahirnya undang-undang ini, ketika terjadi permasalahan di dalam rumah tangga ya, siapapun yang melihat, menyaksikan permasalahan ini tidak boleh ikut dan turut campur, karena suatu permasalahan rumah tangga itu yaitu dianggap yang sangat hal yang sangat dianggap sebagai hal yang privat, prinsip yang mana tidak boleh orang luar ikut campur, turut serta dalam masalah rumah tangga. Nah, namun setelah lahirnya undang-undang ini, siapapun yang melihat, menyaksikan ketika terjadi KDRT, maka mereka punya kewajiban dan berhak untuk memberikan pertolongan, memberikan bantuan kepada korban daripada KDRT sesuai dengan pasal 15 Undang-Undang KDRT yang kurang lebih bunyinya seperti ini ya, menyatakan bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya KDRT, maka mereka wajib melakukan upaya untuk mencegah tindakan kekerasan, memberi pertolongan, bahkan perlindungan. Nah, serta dapat membantu proses pengajuan perlindungan ke instansi terkait. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, jadi undang-undang KDRT ini ya, ini berlaku pada setiap orang ya.
Ingat, berlaku pada setiap orang dan tidak membedakan jenis kelamin. Maka daripada itu, undang-undang ini tidak hanya berlaku terhadap istri saja, tetapi juga berlaku terhadap suami. Nah, karena ya selama ini paradigma kita yang menjadi korban dalam ruang lingkup keluarga atau KDRT ini ya biasanya kaum perempuan, istri, anak. Namun seiring berjalannya atau berkembangnya teknologi, ya kadang juga suami yang babak belur. Ya babak belur dihajar istri. Nah, maka suami pun juga punya hak, ya, punya hak untuk melakukan pembelaan atau menempuh upaya hukum ya terkait masalah KDRT ini ya. Oke, teman-teman ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Demikian, salam keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.